Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah analisis kita. Hari ini kita bakal langsung ngebongkar sebuah kritik yang lumayan tajam nih dari Media Kava Indonesia soal sistem pendidikan kita saat ini. Gak cuma itu, kita juga bakal lihat solusi ideologis spesifik yang mereka tawarkan buat jalan keluarnya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, biar kebayang arahnya. Ini rute pembahasan kita hari ini. Mulai dari krisis pendidikan saat ini, terus kita bahas ilusi generasi emas 2045, paradigma baru pendidikan Islam, peran negara dan guru, sampai ke bukti sejarah peradaban Islam. Nah, kita masuk ke bagian pertama dulu ya, krisis pendidikan dan realitas saat ini. Penulis artikel ini langsung menyoroti masalah struktural yang benar-benar kerasa di lapangan. Kalian pasti tahu kan soal kebijakan efisiensi anggaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025. Nah, menurut penulis, ini memangkas belanja negara secara drastis. Belum lagi ditambah ada tekanan fiskal dari program makan bergizi gratis atau MBG. Dampaknya apa? Infrastruktur sekolah yang rusak jadi nggak tertangani. Dan yang paling miris, guru honorer dibayar jauh di bawah standar. Jadi, penulis ngelihat faktor finansial ini tuh ibarat akar dari krisis sistemik pendidikan kita sekarang. Lanjut ke bagian kedua, ilusi generasi emas dan ancaman visi 2045. Terus apa sih imbas dari krisis struktural tadi? Penulis ngebawa kita ngeliat ancamannya ke tahun 2045. Angka ini kan sering banget ya digaungkan sebagai tonggak Indonesia emas. Tapi artikel ini berargumen dengan sangat tegas, visi besar itu cuma bakal jadi ilusi belaka kalau arah pendidikan kita nggak buru-buru dievaluasi. Poin krusialnya ada di arah kebijakan negara. Penulis ngeritik keras wacana penutupan program studi yang murni cuma didasarkan pada tingkat serapan dunia industri, sesuatu yang sempat diwacanakan sama Menteri Pendidikan Tinggi. Menurut sumber yang kita bedah ini, kebijakan kayak gitu bahaya banget karena bisa mereduksi esensi pendidikan itu sendiri. Alih-alih jadi tempat buat ngebentuk karakter manusia yang bertakwa, pendidikan malah turun kasta jadi sekedar pabrik pencetak tenaga kerja buat pasar. Dan menurut penulis, kegagalan ini gak cuma soal ekonomi atau ketersediaan tenaga kerja ya. Penulis berargumen kalau kita juga lagi ngadepin krisis moral yang parah. Bayangin, pemangkasan anggaran perpustakaan itu kan mengancam budaya literasi yang harusnya jadi tulang punggung nalar kritis anak bangsa. Parahnya lagi, artikel ini juga nyorotin runtuhnya moral di lembaga pendidikan, mulai dari kasus peruntungan yang makin naik, sampai pelecehan seksual yang ironisnya malah nyebar di tingkat perguruan tinggi. Buat penulis, ini bukti nyata kalau sistem saat ini nggak cuma gagal secara material, tapi juga makin memburuk secara moral. Nah, dari rentetan masalah sistemik dan krisis moral tadi, wajar kan kalau kita nanya, lantas apa sih solusi fundamental yang ditawarin sama penulis buat mecahin kebuntuan ini? Ini ngebawa kita ke bagian ketiga, paradigma Islam sebagai solusi pendidikan baru. Disinilah letak tesis utama dari artikel tersebut. Penulis narik garis kontras yang benar-benar tajam. Sistem saat ini dinilai terlalu ngejar pasar, alias fokus utamanya cuma nyetak tenaga kerja siap pakai. Nah, di sisi lain, pendidikan Islam itu tujuannya buat ngebentuk kepribadian yang utuh, mendidik manusia supaya tunduk sama penciptanya. Ini jelas sebuah tawaran perubahan paradigma yang sangat radikal kan? Buat memperkuat landasan filosofisnya, penulis ngutip sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang pasti udah nggak asing lagi buat kita. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Teks ini dipakai buat negasin kalau pendidikan itu bukan cuma soal menuhin ambisi karir duniawi aja, tapi murni sebuah kewajiban agama yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, peran negara dan guru. Tentu aja paradigma baru ini butuh eksekutor yang tepat. Lewat riwayat At-Tirmizi yang nyebutin kalau semua makhluk mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan, penulis menggunakan dalil ini untuk ngangkat derajat profesi guru ke tingkat spiritual yang paling tinggi. Makanya, menurut mereka, kesejahteraan finansial para guru itu mutlak harus dijamin, bukan malah diabaikan kayak kondisi sekarang. Pertanyaannya, siapa yang harusnya tanggung jawab penuh buat menuhin kesejahteraan itu? Penulis secara gamblang naruh tanggung jawab penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan merata ini langsung ke pundak negara. Dengan merujuk pada kerangka pemerintahan historis seperti khilafah, sumber kita ngejelasin kalau negara itu punya kewajiban religius buat mendanai dan ngedukung penuh sistem pendidikan ini tanpa kompromi. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, bukti sejarah peradaban emas. Buat ngebuktiin kalau konsep ini bukan sekedar teori kosong, artikel ini nyorotin keberadaan Baitul Hikmah. Ini adalah institusi bersejarah yang dulunya jadi pusat ilmu pengetahuan global, di mana pendanaan dan operasionalnya disupport 100% sama negara pada masa kekhalifahan Islam. Dari sinilah lahir para ilmuwan hebat yang penemuannya jadi fondasi banyak disiplin ilmu modern sampai detik ini. Nah, yang bikin makin menarik, penulis juga pakai pandangan dari cendekiawan barat buat memvalidasi klaim mereka.
Lewat kutipan dari Montgomery Watt, artikel ini ngasih lihat pengakuan bahwa Eropa tuh nggak bisa bangkit sendirian. Tanpa peradaban Islam sebagai dinamo penggeraknya, peradaban Barat tuh sebetulnya bukan apa-apa. Argumen ini terus dibangun berlapis-lapis sama penulis. Mereka nambahin kesaksian dari Jacques C. Reister yang dengan tegas bilang kalau selama 500 tahun, kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam itu benar-benar mendominasi dunia. Kesaksian-kesaksian kayak gini disusun sedemikian rupa buat ngebangun fondasi historis yang kuat dan susah buat dibantah. Dan sebagai puncaknya, artikel ini masukin kutipan pidato tahun 2009 dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Di situ disebutin kalau dunia berhutang besar pada lentera ilmu Islam yang menyala berabad-abad lamanya. Semua kutipan ini dikumpulin sama penulis buat ngukuhin satu kesimpulan utama. Paradigma Islam itu terbukti unggul secara historis. Jadi, pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa buat ngelepasin Indonesia dari jerat krisis dan benar-benar mewujudkan peradaban emas, solusinya adalah dengan menerapkan sistem pendidikan Islam secara utuh. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Mampukah adopsi paradigma ini benar-benar mewujudkan peradaban emas yang dicita-citakan? Sebuah pemikiran mendalam yang pastinya ngundang kita buat terus ngeksplorasi dan ngawal arah pendidikan bangsa ke depannya. Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah kali ini. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.